Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi tentang perkembangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau Judicial Review. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, karena dalam prakteknya, dalam perkembangannya, kewenangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini terdapat banyak sekali perkembangan-perkembangan untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam prakteknya banyak sekali perkembangan-perkembangan, baik itu berkaitan dengan hukum acaranya maupun mempengaruhi substansi dari putusan berkaitan dengan judicial review. Nah, pada kesempatan ini pembahasan akan saya batasi kepada perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi terhadap proses hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Jadi perkembangan-perkembangan ini bukan tentang perubahan undang-undangnya, tapi perkembangan ini diakibatkan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kenapa bisa? Ya, karena pijakan dari Mahkamah Konstitusi, kenapa Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya mengesampingkan undang-undang karena pijakannya, patokan, pedoman dasar yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menggunakan kewenangannya adalah konstitusi itu sendiri atau undang-undang dasar. Makanya ketika undang-undang itu dianggap telah ketinggalan dari perkembangan masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan yang mempengaruhi proses hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dalam perkembangannya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini saya bisa inventarisir menjadi 3 pokok persoalan, menjadi 3 hal yang hukum acaranya mengalami perkembangan. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga berkaitan dengan nebis in idem atau pengajuan permohonan yang sama. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara tersebut. Ya, jadi ada 3 hal. Pertama tentang kewenangan, yang kedua tentang putusan, dan yang ketiga tentang nebis in idem. 3 hal ini yang akan saya bahas tentang perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ada 2 hal yang kita bisa lihat dari perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan pasal 50, Mahkamah Konstitusi itu hanya dapat melakukan pengujian undang-undang setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya itu MK itu hanya punya kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang setelah amandemen Undang-Undang Dasar.
Jadi sekitar tahun 99 ke atas, 99, 2000, 2001 sampai 2020, hanya itu. Dan yang kedua, kewenangan berkaitan dengan pengujian perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, jadi awalnya MK tidak punya kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang bisa diuji di MK itu hanya undang-undang. Tapi dalam perkembangannya akhirnya MK punya kewenangan untuk menguji perpu terhadap undang-undang dasar. Ya, jadi berkaitan dengan perkembangan kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kita bisa lihat dari dua. Kita bisa lihat dua hal. Pertama, kewenangan untuk menguji undang-undang sebelum amandemen, dan kewenangan MK untuk melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Nah, dalam hal pengujian MK, dalam hal kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang awalnya objek permohonannya yaitu undang-undang setelah perubahan pertama undang-undang dasar berubah. Ya, jadi yang awalnya yang boleh diajukan ke MK itu hanya undang-undang setelah amandemen. Hal itu dicantumkan di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata pada tahun 2003 dan 2004 terdapat pengajuan permohonan pengujian pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal yang mengatur tentang yang bisa menjadi objek permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi yang hanya undang-undang setelah perubahan pertama itu akhirnya diuji. Ada pemohon yang mengajukan itu. Oke. Nah, akhirnya pasal itu diuji nih di MK. Nah, berdasarkan putusan MK nomor 4 garis miring PUU strip 1 Romawi garis miring 2003 dan putusan MK nomor 006 garis miring PUU strip 2 Romawi garis miring 2004, MK memutuskan tentang pengujian itu. Ya, jadi ketentuan tentang yang bisa menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diuji itu. Akhirnya MK memutuskan. Apa putusannya? Ternyata putusan itu memutuskan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa MK bisa bilang begitu? Kenapa MK menyatakan kalau pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003 itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi? Kenapa? Karena MK mempertimbangkan MK itu berwenang menguji seluruh undang-undang terhadap undang-undang dasar tanpa ada pembatasan waktu tahun pengesahan undang-undang. Apa artinya? Jadi MK bilang kalau MK sebenarnya dalam menguji undang-undang tidak hanya undang-undang yang diundangkan atau disahkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi harusnya sebelum amandemen Undang-Undang Dasar pun MK punya pengujian. Contoh, pada saat berlakunya pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003, ya, masih berlaku nih sebelum ada putusannya MK itu, yang bisa diuji ke MK itu hanya undang-undang yang di tahun 99 ke atas. Berarti seperti Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan tahun 1960, terus Undang-Undang tentang perkawinan yang diundangkan tahun 74. Pada saat itu tidak bisa diuji karena ada pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003. Tapi akhirnya pasal 50 yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi berdasarkan putusan MK nomor 4 dan nomor 6 yang tadi, akhirnya undang-undang yang semua juga bisa. Dari tahun 46
sampai 2020 bisa diuji. Undang-undang perkawinan bisa diuji, KUHP bisa diuji, KUHAP bisa diuji, undang-undang perkawinan bisa diuji, undang-undang pokok agraria bisa diuji. Ya, kenapa? Karena MK bilang kewenangan MK itu tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, pertimbangannya tadi pertama, Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang. Ya, MK bilang, Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang, melainkan organ undang-undang dasar. Kenapa MK bilang gitu? Karena MK lahir dan diberikan kewenangannya oleh undang-undang dasar. Walaupun stigmanya akhirnya menunjukkan MK tuh gak apa-apalah gak nurut ke undang-undang. Yang penting mah nurut kepada undang-undang dasar. Seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsinya, Mahkamah Konstitusi adalah Guardian of Constitution, penjaga konstitusi. Nah, pertimbangan lain yang akhirnya menyatakan pasal tersebut dinyatakan batal adalah landasan yang digunakan oleh MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Ya, jadi landasan yang dipakai nih, batu uji yang digunakan, pegangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah Undang-Undang Dasar. Apa artinya? Artinya berimplikasi kepada segala peraturan perundang-undangan yang sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi MK bilang walaupun undang-undang yang diundangkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar boleh diuji sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena pegangan MK adalah konstitusi. Di konstitusi tidak ada larangan itu. Di konstitusi tidak melarang kalau MK itu menguji undang-undang setelah amandemen. Di konstitusi nggak ada. Yang ada di pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003. Akhirnya pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003 dibatalkan oleh MK. Akhirnya apa? Saat ini seluruh undang-undang yang diundangkan dari tahun 46 sampai 2020 bisa diuji oleh MK. Sepanjang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi itu perkembangan yang pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar yang akhirnya bisa diuji oleh MK. Yang sebelumnya nggak bisa, sekarang menjadi bisa karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan yang kedua mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu, seperti kita ketahui, daya berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu hanya 1 tahun daya berlakunya. Oke, jadi ketika presiden mengeluarkan perpu, ya, sebagaimana pasal 22 Undang-Undang Dasar, presiden punya hak prerogatif untuk mengeluarkan perpu. Ya, untuk mengeluarkan perpu. Nanti kalian akan mendapatkan pembahasan lebih lanjut di dalam ilmu peraturan perundang-undangan apa itu perpu. Tapi prinsipnya perpu itu berlakunya hanya 1 tahun. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh presiden sebagai hak prerogatif presiden, ya, yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena perpu itu harus dibahas di DPR, ya, dalam sidang paripurna. Kalau misalkan sidang paripurna tersebut menganggap perpu ini bisa menjadi undang-undang, harus diundangkan menjadi undang-undang. Tapi kalau dianggap tidak bisa, tidak layak menjadi undang-undang, maka perpu itu tidak akan menjadi undang-undang. Nah, yang memiliki daya berlaku tanpa adanya jangka waktu adalah undang-undang. Ya, nah, itu jadi pro dan kontra. Kok perpu bisa diuji ke MK? Padahal kan daya berlakunya 1 tahun. Ngapain kita menguji ke MK? Toh 1 tahun juga DPR tidak perlu menjadikan perpu itu menjadi undang-undang. Toh akhirnya dia tidak berlaku lagi.
Itu jadi pertanyaan. Tapi akhirnya MK bilang, pengujian Perpu itu menjadi kewenangan MK. Kenapa? Karena sejak diundangkannya Perpu, akan melahirkan norma hukum yang baru. Walaupun daya berlakunya 1 tahun, ketika Perpu diundangkan, ketika Perpu diterbitkan oleh Presiden, maka norma-norma yang ada di Perpu itu akan langsung berlaku. Tidak menunggu 1 tahun. Yang menunggu 1 tahun adalah kelanjutan dari keberlakuan Perpu itu. Tapi norma Perpunya berlaku pada saat diundangkan atau diterbitkan. Ya, sejak ditetapkan, Perpu itu berlaku dan melahirkan norma hukum yang baru. Itu salah satu prinsip yang dikeluarkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan MK untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar kita bisa lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garis miring PUU strip 7 Romawi garis miring 2009. Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK dalam pertimbangannya memunculkan pertanyaan, apakah Perpu mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang sehingga dapat diuji di mahkamah? Nah, untuk menjawab itu MK memunculkan dulu pertanyaan. Jadi dalam pertimbangannya putusan MK nomor 138 itu memunculkan pertanyaan dulu. Biar apa? Biar bisa nanti melihat apakah Perpu ini bisa diuji ke MK atau tidak. Ya. Nah, dalam menjawab pertanyaan itu, di dalam putusan MK nomor 138, dalam pertimbangan selanjutnya, MK bilang, Perpu itu diatur dalam pasal 22 yang menjadi bagian bab DPR. Apa hubungannya? Apabila digunakan penafsiran sistematis, maka Perpu itu memiliki kedudukan yang sama. Walaupun Perpu tidak dibuat oleh DPR, tidak diterbitkan oleh DPR, tapi penentuan menjadi undang-undang atau tidak adalah DPR. Makanya Perpu itu masuk ke dalam bagian bab DPR. Ya, jadi secara penafsiran sistematis, Perpu itu dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang, sehingga dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, selain Perpu diatur di dalam bab DPR, Perpu juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan undang-undang dalam hal kegentingan memaksa serta materi muatannya seperti yang diatur dalam undang-undang. Ya, jadi sebenarnya menurut MK antara Perpu dan undang-undang itu sebenarnya prinsipnya sama. Yang berbeda hanya keberlakuannya. Kalau undang-undang dia akan terus berlaku sampai dinyatakan batal oleh MK atau dirubah oleh DPR. Kalau Perpu jangka waktunya 1 tahun. Tapi baik Perpu maupun undang-undang ketika itu ditetapkan, maka melahirkan norma yang baru dan berlaku pada saat ditetapkan. Jadi prinsipnya kata MK sama. Jadi antara Perpu dengan undang-undang memiliki kedudukan yang sama. Nah, dari putusan MK itu kita juga bisa melihat pendapat ahli. Kita bisa lihat pendapat Profesor Jimli Asidiki. Profesor Jimli Asidiki bilang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu. Kenapa? Karena Perpu merupakan undang-undang dalam arti materi. Jadi Perpu juga sebenarnya undang-undang, tapi dalam arti material. Jadi undang-undang secara luas juga mencakup Perpu. Makanya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu Perpu yang sewenang-wenang. Sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapat persetujuan DPR. Yang tadi saya katakan,
Perpu itu jangka waktunya setahun. Tapi karena Perpu itu hak prerogatif dari presiden, yang presiden bisa mengeluarkan atau memiliki kewenangan mengeluarkan Perpu, dikhawatirkan ada kesewenang-wenangan dalam penerbitan Perpu. Makanya sebaiknya Perpu itu bisa diuji juga di MK dan diiakan oleh MK berdasarkan putusan nomor 138. Kenapa? Karena Perpu melahirkan norma hukum yang baru dan berlaku sejak ditetapkan. Nah, jadi hingga saat ini MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang 2 materi tentang perkembangan kewenangan MK. Apa perkembangannya? Pertama, perkembangan kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kewenangan MK untuk melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Oke, itu tentang perkembangan MK dari putusan-putusan MK terkait dengan kewenangan MK. Aspek yang kedua berkaitan tentang putusan. Ya, tentang putusan MK. Jadi dalam hukum acara MK, kalau kita pahami, memang putusan MK itu bentuknya ada 2. Ada putusan sela dan ada putusan akhir. Tapi putusan sela itu hanya untuk perkara tertentu, yaitu untuk kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dan juga sengketa kewenangan antar lembaga negara, hanya untuk itu putusan sela. Tapi dalam perkembangannya, putusan MK itu ada 3 perkembangannya. Pertama, di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK bisa mengeluarkan putusan sela. Itu perkembangan yang pertama. Perkembangan kedua, ada yang namanya putusan konstitusi bersyarat atau conditionally constitution dan putusan konstitusi tidak bersyarat atau conditionally unconstitutional. Ya. Yang ketiga, perkembangan mengenai putusan MK berkaitan dengan ultra petita. Apa itu ultra petita? Putusan yang melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon. Oke, jadi dalam perkembangannya ada 3 perkembangan yang sebelumnya undang-undang itu menyatakan ini tidak ada. Oke, yang pertama, tentang putusan sela. Putusan sela di pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini awalnya nggak ada. Ya, jadi ketika pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK diamanatkan oleh Undang-Undang 24 tahun 2003 itu hanya mengeluarkan putusan akhir. Tapi dalam perkembangannya MK ada nih mengeluarkan putusan sela. Bisa dilihat dari putusan MK nomor 133 garis miring PUU strip 7 Romawi garis miring 2009. Ya. Di putusan itu, ya, perkara apa sih putusan MK nomor 133 itu? Yaitu putusan tentang permohonan pengujian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang pada saat itu diajukan oleh Bibit S. Riyato dan Chandra M. Hamzah, mantan pimpinan KPK. Ya, saya tidak akan membahas kasusnya, tapi gambarannya putusan sela itu pertama kali muncul di dalam perkara nomor putusan MK nomor 133 garis miring PUU strip 7 Romawi garis miring 2009 tentang pengujian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Ya. Intinya pertimbangannya MK bilang, mahkamah itu tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan, tapi juga secara preventif
berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi kalau MK mengeluarkan putusan akhir, artinya kerugian konstitusional itu sudah terjadi agar tidak terjadi di kemudian hari. Itu kalau putusan akhir. Tapi kayak MK bilang, MK itu punya fungsi bukan hanya melakukan itu, bukan hanya melakukan pemulihan, tapi juga memiliki fungsi secara preventif. Jadi gimana caranya agar kerugian konstitusional itu tidak terjadi? Makanya bagaimana caranya? Caranya adalah MK mengeluarkan putusan selah di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi. Jadi putusan provisi itu istilah lain dari putusan selah. Relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara. Pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Ya, jadi intinya adalah MK itu punya tugas juga untuk menjaga agar hak-hak konstitusional warga masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksanaan ketentuan di dalam undang-undang. Ya, kalau kalian lihat di dalam pertimbangannya, ya, putusan selah di dalam putusan 133 tahun 2009 itu akhirnya MK mengeluarkan putusan selah. Oke, itu berkaitan dengan putusan selah. Apa sih artinya putusan selah di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar? Apa sih putusan selahnya? Jadi MK itu melihat dulu pelaksanaan ketentuan yang diuji di dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu dia merugikan, menimbulkan kerugian konstitusional atau tidak. Artinya apa? Di dalam amar putusannya, putusan selah nomor 133 tahun 2009, MK bilang, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya pasal 32 dan seterusnya sampai ada putusan akhir terhadap pokok permohonan aku. Jadi ketika ketentuan undang-undang itu dinyatakan ditunda, maka tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ditunda. Perintah oleh MK ditunda. Sampai kapan? Sampai nanti adanya putusan akhir. Yang putusan akhir menentukan apakah dia bertentangan atau tidak. Kalau putusan akhirnya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ketentuan tersebut akhirnya tidak bisa, tidak memiliki kekuatan hukum lagi, tidak mengikat lagi. Tapi kalau dinyatakan tidak bertentangan, maka walaupun sudah ditunda ketika setelah putusan akhir dan dinyatakan tidak bertentangan, maka berlaku kembali. Seperti itulah garis besarnya. Ya, jadi menunda pelaksanaan ketentuan norma-norma yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Oke, itu berkaitan dengan putusan selah. Nanti kalian bisa baca putusan MK nomor 133 tahun 2009 biar lebih jelas. Nah, kemudian perkembangan putusan MK selanjutnya adalah putusan tentang konstitusi bersyarat atau tidak konstitusi bersyarat. Ya, bentuknya seperti itu. Jadi, seperti kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan atau amar putusan MK itu hanya ada 3.
ada dikabulkan, ada ditolak, dan tidak dapat diterima. Tapi dalam perkembangannya, MK mengeluarkan putusan yang namanya konstitusi bersyarat atau conditionally constitutional dan konstitusi tidak bersyarat atau conditionally unconstitutional. Apa artinya? Artinya, kalau putusan konstitusi bersyarat adalah suatu norma dalam undang-undang dianggap konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi bila dimaknai sesuai dengan yang ditentukan oleh MK. Oke, kalau conditionally unconstitutional artinya suatu norma dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi bila tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh MK. Prinsipnya sama. Ya. Jadi apa artinya di sini? Artinya MK bukan hanya menyatakan ketentuan yang diuji di MK itu menyatakan batal karena bertentangan dengan konstitusi atau tidak bertentangan dengan konstitusi, tapi memberikan syarat. Ya, memberikan syarat. Jadi MK bilang kalau ketentuan ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Oke, tapi ada syaratnya. Harus ditambahkan atau dimaknai apa yang diminta oleh MK. Oke, seperti contohnya putusan tentang perkara permohonan pengujian undang-undang perkawinan. Yang pada saat itu ada ketentuan tentang, di ketentuan undang-undang perkawinan bilang ini, anak di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Ya, jadi anak di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Nah, pada saat itu ketentuan itu diuji di MK. Ya, ketentuan itu diuji di MK. Apa isinya? Nah, putusannya bilang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Norma tersebut dianggap konstitusional karena sesuai dengan undang-undang dasar. Tapi ada syaratnya. Ketentuan tersebut harus dimaknai, harus dilaksanakan dengan syarat. Syaratnya apa? Anak di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan. Jadi MK bilang, kalau hanya dimaknai anak di luar kawin itu hanya punya hubungan hukum dengan ibunya, maka ketentuan tersebut bertentangan. Tapi MK bilang, ini tidak bertentangan, tapi ditambahkan ketentuannya. Ya, ditambahkan. Dan bapaknya sepanjang bisa dibuktikan. Ya. Nah, beberapa ahli berpendapat seperti ini. Wah, MK ini overlap nih. Itu kan harusnya tugas dari pembentuk undang-undang. MK kan sebagai kekuasaan yudikatif hanya sebagai negatif legislatur. Ya. Jadi beberapa ahli bilang MK itu hanya sebagai negatif legislatur. Apa artinya? MK itu hanya bisa menyatakan suatu pasal atau ayat atau bagian atau seluruh undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi karena ada putusan yang tadi, ada putusan konstitusi bersyarat dan tidak konstitusi bersyarat, bergeser dari negatif legislatur menjadi positif legislatur. Apa artinya? MK itu memberikan tafsiran lain mengenai norma yang ada di dalam undang-undang. Tafsiran tersebut memberikan dampak adanya norma baru bagi undang-undang. Jadi awalnya MK itu hanya sebagai negatif legislatur, hanya menyatakan ini batal atau tidak, ketentuan ini batal atau tidak, ketentuan ini bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi dalam perkembangannya berdasarkan adanya putusan konstitusi bersyarat dan tidak konstitusi bersyarat bergeser menjadi positif legislatur. MK memberikan tafsiran terhadap norma tersebut yang diuji.
Nah, memberikan dampak apa? Ada norma baru di situ. MK seolah-olah membentuk norma yang baru. Padahal itu adalah tugasnya pembentuk undang-undang. Tapi suka tidak suka itu harus diterima. Akhirnya sampai saat ini banyak putusan MK yang amar putusannya memberikan makna. Yaitu putusan konstitusi bersyarat dan konstitusi tidak bersyarat. Ya, itu perkembangan putusan MK yang kedua. Nah, perkembangan putusan MK yang ketiga itu berkaitan dengan ultra petita. Seperti kita ketahui, ultra petita adalah putusan pengadilan yang memutus melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon atau penggugat. Jadi kalau penggugat mengajukan permohonan atau gugatan pasti ada petitumnya. Petitumnya adalah apa yang dimintakan dan hakim itu tidak boleh melebihi apa yang dimintakan. Ya, jadi apa yang diminta yaitu yang diputus hakim. Kalau tidak terbukti apa yang diminta ya tidak dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan maka sesuai dengan apa, terbatas dengan apa yang dimintakan oleh pemohon atau penggugat. Tapi di MK terjadi apa yang dimohonkan oleh pemohon, putusan MK-nya melebihi apa yang dimohonkan. Contoh, ada di dalam putusan, saya lupa nomornya, tapi berkaitan dengan pengujian undang-undang tentang KKR. Ya, tentang KKR. KKR itu komisi apa dan rekonsiliasi lah. Nanti kalian bisa lihat apa itu KKR, undang-undang KKR. Jadi pada saat itu pemohon mengajukan beberapa pasal di undang-undang KKR untuk diuji ke MK. Itu yang diminta, itu yang ada di dalam petitum. Jadi pemohon minta undang-undang beberapa pasal di undang-undang KKR itu diuji karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata putusannya MK menyatakan seluruh undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang dasar. Apa artinya? Yang batal adalah seluruh undang-undangnya. Padahal yang dimohon hanya beberapa pasalnya, beberapa ketentuannya. Tapi MK mutusnya seluruh undang-undang. Itu yang namanya ultra petita dan itu terjadi. Dan juga ada putusan tentang undang-undang Badan Hukum Perguruan Tinggi yang diuji beberapa, tapi yang dibatalkan seluruh undang-undang. Padahal tidak dimintakan oleh pemohonnya. Nah, MK bilang, para ahli mempertanyakan, wah MK ini ultra petita. Tapi MK bilang, ada dua hal kenapa akhirnya bisa MK mengeluarkan putusan ultra petita. Pertama, putusan MK itu bersifat erga omnes. Apa artinya? Putusan MK tidak hanya mengikat kepada para pihak, tapi berlaku kepada seluruh masyarakat. Pemohon dianggap punya keterbatasan. Pemikiran pemohon gini, tapi ternyata dampaknya akan lebih besar terhadap masyarakat. Makanya MK itu tidak terbatas pada apa yang dimohonkan oleh pemohon. Dasarnya itu. Tapi dalam memutus MK harus aktif. Makanya salah satu asas di dalam hukum acara MK adalah hakim bersifat aktif. Oke. Yang kedua alasannya, ultra petita itu hanya berlaku bagi perkara perdata. Ya, jadi ultra petita itu hanya untuk perkara perdata. Kenapa? Karena putusannya hanya kepada para pihak. Itulah dua alasan kenapa MK akhirnya mengeluarkan putusan ultra petita. Ya, itu tadi tentang perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, yang terakhir, aspek nebis in idem. Nah, apa nebis in idem? Jadi perkara yang sudah diputus tidak dapat diuji kembali. Nah, nebis in idem kita bisa lihat di pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Dijelaskan lagi di undang-undang itu. Di MK ada pengecualian sepanjang syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan berbeda. Jadi perkara yang satu alasannya A,
Kalau perkara selanjutnya, walaupun undang-undangnya sama, ketentuannya sama yang diuji, tapi syarat-syarat konstitusionalnya berbeda. Itu mah bisa. Tapi dalam perkembangannya, berdasarkan putusan MK nomor 031 garis miring PUU strip 4 Romawi garis miring 2006, MK bilang ketentuan undang-undang dapat diuji kembali dengan ketentuan pasal yang berbeda dari undang-undang dasar. Apa artinya? Contoh, misalkan saya menguji saya menguji pasal 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan pasal 27. Ya, saya bilang Undang-Undang pasal 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar. Tiba-tiba ada orang lain yang mengajukan pasal 30, padahal saya udah diputus, dianggap pasal 30 itu tidak bertentangan, misalnya. Nah, tiba-tiba ada orang lain malah mengajukan permohonan lagi, pasal 30, atau jangan orang lain, saya mengajukan lagi, pasal 30, pengujian pasal 30. Boleh? Boleh. Tapi batu ujinya tidak boleh lagi pasal 27, tapi pasal yang lain. Misalkan saya perkara yang kedua, saya mengajukan permohonan pengujian pasal 30 karena dianggap bertentangan dengan pasal 28. Misalkan 28A, 28B, 28C misalkan. Itu boleh. Ya. Jadi di dalam putusan MK, putusannya adalah konstitusi bersyarat yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh MK. Ya. Jadi sekarang pengujian di MK boleh menguji ketentuan yang sama asal batu ujinya berbeda. Oke, itu materi tentang perkembangan kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kurang paham, yang mau bertanya atau ada yang perlu pembahasan lebih lanjut bisa dicatat dan kita bahas pada saat perkuliahan yang bisa dilakukan secara interaksi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.